Haleluya. Selamat sore bagi para pendengar di mana saja berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hari ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hidup dalam hati kita. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jiawan Datu. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang di surga, mengucap syukur buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah menjaga kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Jiawan Datu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang kami dengar dapat tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesusku menang, ku bersuka cita sebab Yesusku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesusku menang, ku bersuka cita sebab Yesusku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesusku menang, ku bersuka cita sebab Yesusku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesusku menang, ku bersuka cita sebab Yesusku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesusku menang, ku bersuka cita sebab Yesusku hidup, ku bersuka cita Yesus bangkit, ku bersuka cita Yesus bangkit, ku bersuka cita Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Selamat sore, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan.
Hari ini kita akan kembali merenungkan kematian Yesus Kristus di atas Bukit Golgota. Apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru itu menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 24 ayat 44 bahwa segala sesuatu yang dituliskan tentang aku di dalam 5 kitab Musa, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, bahkan Mazmur, semuanya bersaksi tentang aku, kata Yesus. Jadi saudara-saudara, dalam Yohanes 5 ayat 39, dia berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu menyelidiki isi kitab suci, karena kamu menyangka di dalamnya kamu beroleh hidup yang kekal. Tetapi bahkan kitab suci itu pun bersaksi tentang aku. Jadi kita akan melihat apa yang ditulis dalam kitab Keluaran, Fatsal 12, dan kita akan mulai membaca ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan stafnya Harun bahwa bulan inilah akan menjadi awal dari segala bulan bagimu. Ya. Awal bulan dari setiap tahun adalah yang pertama di dalam penanggalan mereka. Ya. Bangsa-bangsa di seluruh bumi mempunyai bulan yang pertama kalender mereka sendiri. Ya, seperti orang Etna menganggap bahwa bulan yang pertama itu di pertengahan musim panas. Ya. Sementara orang-orang Romawi pada zaman pertengahan menganggap bulan pertama itu adalah musim dingin. Dan bangsa-bangsa Arab mulai dari musim semi. Dan orang-orang Mesir mulai dari musim gugur. Nampaknya orang Israel yang dijajah di Mesir selama 430 tahun itu sudah biasa dengan kalendernya Mesir. Sudah biasa dengan penanggalannya Mesir. Tetapi sekarang ketika mereka akan keluar dari Mesir dan setelah keluar dari Mesir merayakan Paskah di luar Mesir, maka firman yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa adalah bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Pertama saudara-saudara, kalender dirubah sama Tuhan. Waktu Paskah itu kalender Mesir tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah kalendernya dari Tuhan sendiri. Maka dia bilang hari ini waktu kamu merayakan Paskah adalah hari yang pertama, bulan yang pertama dari kalendermu. Jadi Tuhan kasih kalender khusus kepada orang Israel, yaitu waktu mereka keluar dari Mesir dan membuat Paskah di luar Mesir. Saudara-saudara, demikian juga kita. Kita tidak merayakan, memperingati kematian Yesus
secara hurufiah, secara tradisi, secara kebiasaan, setiap tahun, demikian terus-menerus mengingat kematian Kristus, tetapi merayakan dengan pengertian. Yang pertama yang kita harus ingat, yaitu kalender dirubah. Nah, banyak orang Kristen sekarang kenal Yesus, tapi masih pakai agendanya sendiri. Masih pakai agenda yang lama. Tidak mengutamakan Kristus. Tidak memakai agenda yang baru, penanggalan yang baru dari Yesus. Itu sebabnya revolusi kalender ini luar biasa. Sebab 430 tahun memakai kalender Mesir, sekarang berubah total. Memakai kalendernya yang baru, penanggalan yang baru. Tentu ada sedikit kekacauan, tentu ada sedikit bingung, tetapi inilah kehendak dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan agenda kita? Saya yakin pada tahun 2020, agenda saudara pun dirubah oleh Tuhan. Banyak acara-acara yang sudah direncanakan juga berubah. Oleh karena adanya wabah, semua berubah. 209 negara di dunia kena efek yang dahsyat dari virus ini. Tapi mari kita lihat, saudara, apa yang tidak kelihatan. Kalau mata kita hanya melihat kegelapan di sekitar kita, mari kita melihat dengan mata hati kita. Kita melihat dengan mata hati ada secercah sinar, secercah harapan di ujung terowongan. Itu sebabnya jangan hilang hati, jangan hilang semangat. Percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Kristus Yesus. Kalau sekarang dia robah tanggal kita, dia robah acara kita, dia robah semua ya rencana kita. Sampai semua sekolah berubah rencana. Tahun-tahun yang lalu berbeda dengan tahun sekarang. Mobil yang mewah biasanya keluyuran di mana-mana, sekarang hanya tinggal aspal jalan saja yang kita lihat. Semuanya sepi, semuanya diharuskan tinggal di rumah, tinggal di dalam rumah. Demikian juga dengan Paskah mula-mula. Semua harus tinggal di dalam rumah, ya, dan membubuhkan darah anak domba pada kedua jenang pintu dan ambang pintu. Membuat satu segitiga. Itu sebabnya orang Kristen percaya kepada Allah Trinitas. Yaitu Allahnya satu, segitiga itu, tapi sudutnya tiga. Sudutnya tiga, masing-masing 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Garisnya sama sisi. Panjang garis dari segitiga sama sisi sama. Sisinya sama, sudutnya sama, tetapi segitiganya satu. Itulah Tuhan kita. Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi ketiganya adalah satu. Saudara-saudaraku, H2O bisa bicara air. Ketika menjadi awan, titik-titik air di atas langit, dia tetap H2O. Turun menjadi hujan, H2O. Menjadi sungai yang mengalir, tetap H2O. Kalau saudara pesan air es, ya, satu gelas air es, orang ahli kimia sudah tahu bahwa es itu H2O. Airnya H2O. Titik-titik air yang menempel pada gelas di luar juga H2O. Gelasnya satu. Airnya satu.
tapi namanya beda. Yang satu air, yang satu es, yang satu titik-titik air. Sama, tiga-tiganya H2O. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, yang memiliki kita, yang memiliki hidup kita, yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dari ujung ke ujung. Tidak ada manusia yang mencapai langit, belum ada. Sekarang Amerika sedang mau mencapai Mars, hanya ukur-ukur, keliling-keliling matahari dari jarak tertentu. Tetapi Tuhan memperingatkan kepada kita, rubah agendamu. Ini yang pertama. Sebelum ada revolusi rohani, rubah dulu. Rubah dulu. Maka kelahiran negara Republik Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Maka itu digambarkan dengan Garuda Pancasila. Menggambarkan 17 Agustus tahun 45. Kita bangga melihat Garuda itu. Tapi kita tertunduk penuh hormat. Banyak pahlawan yang tidak dikenal. Mempertaruhkan nyawa. Mengibaskan, melepaskan nyawa. Mengizinkan darah keluar. Hancur kaki tangan karena kena tembak. Hanya ingin mencapai kemerdekaan. Maka sebab itu pada tanggal 17 itu seperti hari pertama dari Republik Indonesia. Sehingga saudara-saudara sekarang sudah ke 74 tahun. Tahun ini ke 75 tahun. Kenapa? Karena awal Republik Indonesia. Indonesia sudah ada. Sejak zaman Belanda sudah ada Indonesia. Sejak zaman Jepang sudah ada. Tetapi kenyataan ketika dia lahir tanggal 17 Agustus, itulah awal dari Republik Indonesia. Awal kekristenan kapan? Secara pribadi, saudara menjadi orang Kristen ketika saudara menyerahkan agenda saudara kepada Tuhan. Acara pribadi, acara masing-masing bisa dihancurkan, bisa ditinggalkan. Tapi ikutilah acaranya Tuhan. Maka Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa hal yang sama. Jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dan dia menang ketika dia berdoa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dengan kata bersayap saya berkata, Yesus berkata, bukan agendaku yang jadi, tapi agendamu ya Bapa yang jadi. Itu sebabnya Yesus disalib dengan hati yang rela, dengan mengerti apa yang dia akan terjadi. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya menjadi hancur oleh karena kita. Menurut nubuatan Yesaya Pasal 53, ya, oleh karena kasihnya dia menahan segala penderitaan itu bagi kita masing-masing. Saya mau baca 1-2 ayat di dalam Ibrani pasal 12. Tadi Keluaran 12. Sekarang kita baca Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, ayat 1, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bahasa Inggris berkata berlomba bukan dengan tekun tetapi dengan daya tahan. Dengan daya tahan yang
kuat. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah contoh kita, dialah teladan kita, dialah yang kita tiru, yang kita ikuti, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, perhatikan saudara. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, hari ini banyak orang yang putus harap, putus asa. Hal-hal yang mengerikan terjadi. Orang yang menjadi pasangan hidup dibunuh. Anak yang menjadi hasil hubungan kasih dibunuh. Anak membunuh orang tua. Mengerikan sekali. Lebih mengerikan dari coronavirus. Yaitu penyakit dosa. Dosa sudah merangsang seluruh dunia. Negara kaya ingin menjadi lebih kaya. Ada dua poros besar sekarang yang ingin membuat dunia mengikuti mereka. Satu dari barat, satu dari timur. Masing-masing mempunyai pengikut. Masing-masing mempunyai negara yang mengikuti dia. Masing-masing tanam modal dimanapun mereka berada. Tetapi saudara-saudaraku, tahukah ada satu kerajaan yang tidak kelihatan dengan mata, yang disebut kerajaan yang tak tergoyahkan, yaitu kerajaan Allah. Yang Yesus katakan, kerajaan Allah ada di dalam engkau. Itu sebabnya saudara yang mengerti firman Allah, tidak ada yang patut kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Rubah agenda saudara. Rubah acara saudara. Rubah rencana saudara. Yang saudara sudah tulis tahun yang lalu untuk membuat rencana di tahun 2020. Rusak semua. Tuhan ingin rubah rencana saudara. Mari kita bawa rencana kita kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, saya tidak mau mengerjakan rencana saya, tapi kerjakanlah rencanamu di dalam diri saya. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri. Peganglah roti di tangan kanan. Kita bernyanyi satu nyanyian. Lagu ini terkenal dari tahun 35 ketika John Sung datang ke Indonesia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tunggu aba-aba dari saya, saudara. Setelah makan, Yesus mengambil seketul roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah seberapa banyak kali kamu makan, memperingati kematianku sampai aku datang kembali." Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekarang kita pegang cawan di tangan kanan. Demikian cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Minumlah seberapa banyak kali kamu minum, memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau merubah jalan kami menjadi jalan-Mu, rencana kami menjadi rencana-Mu, kehendak kami menjadi kehendak-Mu, pikiran kami menjadi pikiran-Mu, segala agenda kami menjadi agenda-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa pada tahun ini di seluruh dunia umumnya, di Indonesia, bahkan di dalam pribadi kami masing-masing secara khusus. Engkau mempunyai rencana bagi pribadi lepas pribadi, rencana di hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya Tuhan, beri penghiburan kekuatan kepada semua jemaat, baik para pedagang maupun yang menjual makanan, menjajakan makanan dari toko ke toko, dari kota ke kota, yang menjajakan jualan dari rumah mereka. Tuhan berkati. Engkau adalah pengatur ekonomi dunia yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin kami tidak akan kekurangan. Kami akan dipenuhi dengan kelimpahan dari sorga. Terima kasih Bapa. Kami yakin tidak ada Paskah tanpa ada hari Jumat Agung. Tidak ada kemenangan tanpa ada salib. Itu sebabnya sementara kami memperingati wafatnya Engkau, hati kami sudah melihat kepada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami tidak di dalam nama lain, melainkan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan, saudara. Selamat Jumat Agung dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.